Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan nanalu bisirriha hafdhal Qur'an wal 'amala bihi warzuqna min wa'ala munira wa sallim tasliman katsiran. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid As-Siratal Mustaqim yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kita akan membaca surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 Al-Ma'arij ayat 1 sampai 44. Nanti kita baca artinya sampai 118. Jadi surah Al-Ma'arij ini 44 ayat dibaca ya 10 menit tanpa paling. Kalau temanya masih seperti juz 29 pada umumnya terkait dengan hari kiamat. Surat Al-Ma'arij ini kalau dibagi bisa menjadi 3. Yang pertama 1 sampai 18 yang hari ini akan kita bahas. Itu terkait dengan gambaran tentang hari kiamat. Hari kiamat yang tidak dipercayai oleh orang-orang yang tidak beriman. Malah di dalam permukaannya itu dengan nada mengejek, mempertanyakan kapan kalau ada siksa itu kapan datangnya. Itu diawali 1 sampai 18. Menjelaskan tentang kejadian hari kiamat yang tidak dilakukan pasti akan terjadi dan gambaran sedikit tentang kondisi saat ini. Kemudian bagian kedua ayat 19 sampai 35 itu berisi penjelasan tentang orang-orang yang selamat, orang yang beriman. Sampai ditulis ulaika fi jannatin mukramun, mereka itulah orang-orang yang berada di surga yang dimuliakan. Itu bagian kedua. Penutupnya kembali mengingatkan kepada orang-orang yang tidak percaya gitu ya, terkait dengan hari kiamat, siksaan dan apa itu dengan adakah itu semuanya menggambarkan ya kewaspadaan dan ancaman itu. Diakhiri dengan khosyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Itu 3 tema yang dibicarakan oleh surah Al-Ma'arij ini. Kita lihat terjemahan pada ayat 1 sampai 18. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Seseorang dengan nada mengejek meminta didatangkan azab yang pasti akan terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik. Ta'udul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kehadirat Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Fasbir sabran jamilan, maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil terjadi. Wa narahu qariban, sementara
kami memandangnya dekat atau pasti terjadi. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl, siang itu datang pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Wa takunul jibalu kal-'ain, gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Wa la yas'alu hamimun hamimah, dan tidak ada seorang pun teman setia yang menanyakan temannya. Yubassarunahu, padahal mereka saling melihat. Yawadul mujrimu law yaftadi min a'dabi yawmi idzin bibani, orang yang berbuat durhaka menginginkan sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab itu dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, keluarga yang melindunginya di dunia. Wa man fil ardi jami'a, dan seluruh orang di bumi. Tsumma yunji, kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Inna Allah, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang berpaling dan menjauh dari agama. Wa jama'a fa'aw'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. 1 sampai 18. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi, ini dijadikan pendahuluan dari surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun, sa'ala itu yang bertanya, meminta, bermohon. Minta itu boleh apa saja, boleh minta, boleh apa. Nah, di sini yang diminta itu adalah tentang siksa yang pasti terjadi. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', seseorang bertanya, meminta, didatangkan, meminta atau bertanya tentang siksaan yang pasti akan terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Di sini ini apa ya? Kan kita sering kalau di dunia ini, kalau kita menasihati kepada orang, kadang-kadang ada jawabannya. Kadang-kadang orang-orang yang keras kepala, jawabannya, kalau memang saya salah, pasti Allah menurunkan siksa. Kan sering itu. Kalau langkah saya ini pasti siksa datang. Di dalam Al-Quran juga ada itu, misalkan orang-orang kafir ketika diseru oleh Rasulullah untuk menuju Islam, untuk masuk Islam, itu jawabnya apa? In kana hadza wal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi'adzabin alim. Jika yang kamu katakan ini benar, jika Al-Quran ini benar, in kana hadza wal haqqu fa'amtir, maka turunkan batu dari langit atau turunkan siksa untuk kita. Atau di dalam surah yang lain, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, mereka berkata, kapan ancaman itu, janji itu akan datang jika kamu benar. Biasanya gitu. Orang-orang yang keras kepala seperti ini, ya terus akan ada. Jadi terus akan ada, kita temui dalam perjalanan sejarah itu akan berulang seperti ini. Ini karena sudah ada contohnya. Ya. Kalau dibilangi nggak percaya dengan ada mengejek. Seharusnya kalau orang-orang beriman, jawabannya benar itu ya, kalau memang saya salah, mudah-mudahan saya dapat petunjuk. Bukan kalau saya salah, pasti Allah akan menurunkan siksa.
sa'ala sa'ilun bi'adabin muhin. Seseorang dengan nada mengejek bertanya tentang siksa yang pasti akan datang. Kemudian teruskan, lil kafirina laisa lahu dafi. Bagi orang-orang kafir siksaan itu pasti tidak terelakkan. Atau dibacakan lil kafirina laisa lahu dafi'un minallahi bil ma'ad. Siksa bagi orang-orang kafir, siksaan dari Allah itu pasti tidak terelakkan. Kalau siksa dari manusia mungkin masih bisa saja. Ini dari Allah langsung. Jadi kalau nama siksa dari Allah pasti akan tidak ada seseorang pun yang bisa mengelak datangnya itu. Minallahi bil ma'arij. Karena semuanya dari Allah, pemilik tempat-tempat naik, bil ma'arij, pemilik tempat yang tinggi atau pemilik kedudukan yang tinggi. Ma'arij itu ya seperti seperti sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah alat untuk naik bagi orang yang beriman. Isra mi'raj, jadi memang naik. Tapi yang dimaksud sini adalah dari Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dari Allah pemilik langit juga itu. Jadi yang dimaksud ini boleh jadi yang bisa jadi tempatnya, atau ada juga yang mengatakan bil ma'arij itu adalah Allah yang menentukan kedudukan para malaikat yang bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ada malaikat di itu bagiannya di langit pertama sampai yang tertinggi. Dilanjutkan ta'arujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan ruh, para malaikat dan Jibril naik menuju kehadiran Allah dalam sehari yang kadar hitungannya itu sama dengan 50.000 tahun. Ini disebutkan 50.000-nya. Jadi satu hari di dunia sama dengan 50.000 tahun. Atau ayat lain itu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000. Ini 50.000, yang satunya 1000. Ini maksudnya ayat ini ada penekanan bahwa waktu itu relatif, ya, ukurannya berbeda-beda tergantung bagi siapa waktu itu. Misalkan kalau kita berjalan ke depan berjalan pasti memerlukan beberapa waktu. Tapi kalau suara lebih cepat, tidak perlu waktu, sudah kedengaran di sana. Kilat lebih cepat lagi. Jadi ini adalah pengertian waktu. Al-Quran menginformasikan bahwa nanti kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang daripada hitungan kita di dunia ini. Agar supaya kita waspada, jangan disepelekan. Satu hari di sana itu ribuan tahun, tidak seperti kita di dunia ini satu hari hanya 24. Kan di Al-Quran ada ungkapan orang-orang yang tidak percaya itu dengan meremehkan, Allah kami nanti di akhirat kalaupun disiksa, kalaupun disiksa paling hanya beberapa hari saja, nggak lama. Itu karena hitungannya tidak. Tapi hitungan Allah berbeda. Ayat ini menginformasikan bahwa waktu itu relatif hitungannya. Misalkan ada yang menyebut itu Nabi Nuh itu berapa itu? Al-fasanatin illa khamsina ama. Al-fasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kecuali 50. Berarti 90
950 ya 950 tahun. Tahunnya seperti apa kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah tahun hitungan seperti kita atau berbeda. Boleh jadi hitungannya tahun itu bisa jadi musim. Nah, kalau di daerah kehidupan Nabi Nuh itu musimnya itu 4 musim. Nah, kalau di satu musim 1 tahun berarti ya 200 tahun. Allah a'lam. Al-fasanatin illa khamsina aman. Al-Quran kok kenapa ini kita ke Nabi Nuh? Al-fasanatin illa khamsina aman. Al-fasanatin illa khamsina aman. Kata-kata sana itu dalam Al-Quran biasanya digunakan untuk menunjukkan masa-masa sulit. Kalau aman itu untuk masa-masa yang enak, gitu ya. Masa-masa enak itu subur, masa-masa sukses itu aman. Kalau sana biasanya pasti menunjuk masa-masa sulit macam gitu. Kalau diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala komifar bihim al-fasadatin illa khamsina aman, itu berarti dalam kehidupan Nabi Nuh ketika berdakwah kepada umatnya itu lebih banyak tahun yang ditolak, ya kan? Hanya 50 tahun saja yang boleh beriman. Sisanya 900 tahun itu penolakan terus. Nanti di surat itu akan terjelas ketika sini itu biasanya kepada dan Allah amma itu untuk masa-masa subur. Ini ayat 4 ya. Jadi ada orang yang bertanya tentang siksaan yang pasti akan terjadi. Fasbir sabran jamilan. Fasbir sabran jamilan. Jika demikian, siksaan itu kan sudah pasti, sudah pasti. Nggak perlu ditanyakan pun akan datang. Maka fasbir sabran jamilan. Wahai Muhammad, karena itu nggak usah dihiraukan. Jika seperti itu nggak usah dihiraukan. Jangan menjadikan berat untuk kamu. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Terus lakukan tugasnya sebagai Rasul. Tidak bisa memperhatikan keberatan atau ejekan-ejekan seperti itu. Innahum yarawnahu ba'idan. Karena orang-orang kafir itu melihat adab itu sangat jauh. Nah, ini ba'idan itu sangat jauh dalam arti yang mustahil. Orang yang menganggap itu jauh, nggak mungkin itu. Mereka melihatnya sangat jauh, melihat siksa yang dijanjikan oleh Allah itu nggak mungkin terjadi. Wa narahu qariban. Sementara orang-orang yang beriman, kami Allah dan tentu orang-orang yang beriman ya, melihat siksa itu dekat dalam arti pasti terjadi. Sehingga karena keyakinan akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, itu maka orang-orang beriman mempersiapkan dengan amal perbuatan, dengan ibadah, dengan pengawalan kepada Allah. Sementara orang-orang yang tidak mempercayai, yang tidak persiapan apa-apa, tidak mempersiapkan apa-apa karena tidak percaya. Bagaimana hari kiamat itu? Ini digambarkan oleh ayat berikutnya ini. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-'ayni. Itu kalau kita membaca ayat seperti ini, caranya itu kal-muh itu kan hanya sukun, lamnya kasroh. Nah, ketika diwakafkan, diberhentikan itu kan lamnya disukun. Berarti bagaimana pendapatnya? Memang macam-macam, tapi yang umum itu kaidahnya itu ya huruf ketiga itu hanya diucapkan sedikit saja, sepertiganya. Kalmuh, nggak dengar kalmuh. Ada yang sampai kalmuh ya kan? Ya memang agak susah saja. Wal fajr itu sama yang itu. Lailatul qadr itu aja sedikit saja adanya. Wa takunul jibalu kal'ain. Itu cara membacanya. Yauma takunu as-samaa'u kal-muh wa takunu al-jibalu kal-'ain. Pada hari, yaitu pada hari ketika langit
air ini. Wa takunul jibal kal'ihni, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berwarna-warni yang berterbangan. Ini penggambaran karena hancur pada itu, sehingga langit menjadi cair, gunung yang kelihatannya kokoh itu menjadi seperti bulu yang diterpa oleh angin. Karena ini itu bulu yang berwarna-warna. Kenapa berwarna-warna? Karena gunung itu kan macam-macam warnanya. Warna-warna gunung itu tergantung kandungan yang ada di dalam gunung itu. Ya, bisa mineral, bisa tembaga, macam-macam. Itu diberikan dengan warna-warna yang berbeda. Nanti pada hari ketika siksa yang dijanjikan atau kiamat yang akan datang itu, semua itu menjadi tidak ada sama sekali. Langit mencair, gunung menjadi sesuatu yang sangat ringan, sehingga digambarkan seperti tanah yang bisa diterpa oleh angin. Dan wala yas'alu hamimun hamima. Saat itu teman-teman dekat, teman-teman karib tidak akan memperdulikan atau tidak bertanya, tidak saling bertanya satu sama lain. Padahal yubassarunahum, padahal mereka sangat melihat. Jadi kalau kita nggak bertanya kadang-kadang kan jauh, tapi ini orang yang sangat dikenalnya dekat, tapi tidak bertanya, tidak saling menyapa. Karena apa? Karena saling sibuknya. Saling sibuknya kan dikabarkan itu kalau di juz berapa ada yang itu surat apa itu, surat Abasah Al-Syok atau kalau di surat itu surat Al-Anbiya juz 17 itu sampai ibu yang menyusui anaknya itu lupa dengan anak yang disusui. Saking sibuknya, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri sehingga tidak sempat mengurusi orang lain. Jadi wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Orang-orang sahabat, para sahabat karib pun tidak akan mempertanyakan, tidak akan saling menyapa terhadap teman karibnya meskipun mereka sama-sama melihat. Yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an. Orang-orang yang para pendosa, al-mujrimun para pendosa, para orang-orang yang tidak beriman, para pendosa ingin saat itu, seandainya dia bisa menebus dirinya, meskipun boleh dengan anaknya, wasohibah dengan istri dan saudaranya, dengan keluarga yang melindunginya di dunia, dan bahkan dengan seluruh manusia. Kalau boleh, itu pasti akan dilakukan. Ini gambarannya tidak mungkin kan? Kita yang manusia itu biasanya yang paling dilindungi kan, kalau ada penyakit itu. Harta itu nomor sekian ya, anak, nanti keluarga, istri, keluarga itu kan. Ini digambarkan saking gentingnya saat itu, saking menakutkannya hari kiamat itu, sampai-sampai orang yang sudah berbuat dosa itu ingin menebus dirinya, mengorbankan anak, istri, keluarga, dan seluruh yang mendukungnya di dunia untuk dia bisa selamat, untuk dia menyelamatkan dari siksa itu. Tapi nggak mungkin, karena tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang sangat panas yang bergejolak, nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala, tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu nanti ya kalau orang nggak mau datang, nerakanya makin, kalau jadi makin nggak akan. Tad'u man adbara wa tawalla. Nanti neraka itu akan memanggil, kapsen lah ya, kapsen orang-orang yang di dunia berpaling dan ya yang beradbara, berpaling, watawala ya sama adbara, maksudnya berpaling dan menjauh dari tuntunan agama.
kelompok ayat yang pertama. Ini penggambaran, baru nanti kelompok keduanya. Kalau ingin selamat dari ini seperti apa? Itu nanti tidak bahas pada ayat 19 sampai 35. Itu sekelumit tentang arti dari ayat 1 sampai 18 surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan kita ya, dengan informasi seperti ini gitu ya, nanti coba dibaca. Kalau kita sudah tahu artinya, kita membaca Al-Quran itu akan berbeda. Ada seseorang ini itu berlapor pada gurunya, wahai Syekh, saya berhasil menghatamkan semalam dalam sholat. Syekhnya ini enggak ada, gurunya ini enggak bangga. Coba nanti kamu baca, bayangkan kamu sedang membaca di hadapan Rasulullah. Dan besoknya datang, tadi malam saya hanya mampu membaca separuhnya, masih belum bangga. Nanti malam coba kamu baca Al-Quran, bayangkan seakan-akan kamu bercakap-cakap dengan Allah. Nah, kemudian yang ini bolehnya ini berkata, semalam saya tidak bisa membaca beberapa ayat karena seperti itu. Kalau kita membaca Al-Qurannya, kalau kita membaca Al-Quran tahu artinya, terus dengan penuh penghayatan, karena pasti akan luar biasa dampaknya. Pasti coba baca aja surat yang kita hafal, sholat dan benar-benar tadi posisikan kita bukan sekedar membaca berkali-kali, tapi bayangkan ya berlebar-lebar. Bayangkan kita membaca di hadapan Rasulullah, atau bayangkan kita langsung berkomunikasi dengan Allah melalui firman-Nya. Pasti sangat lain. Sehingga tidak heran ada beberapa ulama itu semalam hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh itu belum seperti itu. Masih Rasulullah pernah membaca ayat surat Al-Imran terakhir itu sampai menangisnya luar biasa. Karena apa? Membacanya dengan penuh penghayatan dan menghadirkan siapa yang punya firman ini. Sehingga luar biasa. Karena Quran itu dan apa itu sangat mulia, sangat luar biasa. Jadi nanti coba baca ayat ini benar. Sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'un min Allahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassirunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawmi'idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha laqah nazza'atan lish-shawaa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Terus baca lagi sampai benar-benar Al-Quran itu menyentuh pada hati kita. Itu pasti luar biasa. Jadi ingat
kita tidak heran kalau para ulama itu semalam subuh itu tidak bisa tidur karena ayat Al-Quran. Kalau kita posisinya sudah seperti itu, maka itu tandanya kita sedang mendapatkan karunia oleh Al-Quran maupun oleh hadis-hadis yang sahih. Dengan dasar keyakinan itu, maka kita berbuat, beribadah, terus berdoa, semoga demikian itu kan karena keyakinan itu. Tadi diadakan innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Kalau sudah tidak beriman, nggak ada persiapan. Untungnya kita beriman itu kita persiapan. Persiapannya seperti apa? Maksimal tidak maksimal? Kan ada para sahabat itu pernah ada yang tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Nggak dijawab. Terus kemudian siapa tadi yang tanya? Saya Rasulullah. Terus tanya ini, namanya kamu apa yang kamu siap-siap? Tanya ini, tidak ada Rasulullah. Saya nggak punya pesawat apa-apa, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta kepada putusan saya. Langsung anta ma'aman ahad, kamu bersama orang yang kamu cintai. Karena itu idola itu penting. Nah, sekarang ini masalahnya anak-anak kita itu idolanya sudah bergeser. Pokoknya kan bergeser banget dengan apa itu SpongeBob itu seperti apa mereka, SpongeBob apa mereka. Nah, kalau kita tidak mengimbangi, mereka cintanya mungkin dengan Al-Quran sudah enggak gitu. Kalau orang tuanya tidak memaksakan, wah kalah itu. Saya sendiri aja di rumah kalah itu juga gitu. Tapi saya punya cara. Pokoknya saya melakukan ini. Kalau kita makan sehari 3 kali, dengan Al-Quran minimal seperti itu 3 kali. Pokoknya di rumah itu wajib 3 kali Al-Quran. Main hampir boleh, tapi ngaji nggak boleh pagi, siang, sore. Kalau seandainya pagi nggak ngaji, sore nggak ngaji, malam ngajinya banyak. Itu kesadaran itu bisa bicara kalau jadi kalau dia tidaknya pagi-pagi subuh itu bangun ngaji dulu. Karena bayangan anak itu nanti siang ringan. Karena kalau nggak gitu, kalau tidak disiarkan seperti itu, udah anak-anak itu pasti kalah dengan HP, dengan TV. Nah itu cara kita untuk menanamkan Al-Quran kepada anak biar terus. Jadi saya banyak berkompromi, tapi dengan kompromi itu ya tetap ada itunya. Karena katanya HP itu sudah luar biasa ini setan yang paling ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya kita terutama itu bisa cinta dengan Al-Quran dengan cara seperti tadi. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua bisa istiqomah bersama Al-Quran ya, dan mencontohkan kepada anak kita sehingga mereka juga senang dengan Al-Quran sejak kecil nanti terbawa ketika mereka besar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum